bahagia untuk kita semua. Yahoo! Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Nias Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Yeni Wasma Octavia dari SD Negeri 07669 Lawira 2 dan rekan Saya Perdamaian Jega dari SD Negeri 07134 Lotu. dan Saya Sudirman Ziliwu dari SMK Negeri 1 Lahewa Timur. Selamat menyaksikan. Penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Selamat siang Ibu Yeni. selamat siang Pak Sudirman. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik Pak. Dan Bapak Sudirman juga bagaimana? Begitu dalam keadaan. Syukurlah Pak. Iya Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan praktik coaching ya pada hari ini, sebagai tahap awal saya akan menyampaikan pertanyaan ini Bu. Ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching pada hari ini. Jadi pada coaching kita pada hari ini, host dan coachee akan saya nilai Bu. Baik. Sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya apa belum? Dan bagaimana juga Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot ini ya kepada coachingnya. Dan bagaimana juga coachingnya untuk menemukan sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Pak. Dan jangan juga nanti juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu, diantaranya kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebagai pertanyaan saya pertama itu, Ya Pak. yaitu kompetensi apa yang dikembangkan oleh Ibu ini pada pelaksanaan coaching pada hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak yaitu present satu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Iya Pak. Yang kedua, kompetensi apa yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan Pak yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Yang ketiga, indikator apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin coach saya ini nantinya Pak bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Berarti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu ya. Iya Pak. Baik. Baik Bu, demikian saja dulu Bu untuk pra-observasinya pada hari ini, dan silakan Ibu melakukan coachingnya pada hari ini ya. Baik Pak. Selamat siang Pak Perdamaian. Selamat siang Ibu Yeni. Yahoo. Yahoo. Gimana kabar Bapak siang ini Pak? Waduh, siang ini sukacita sekali Bu, sangat bahagia sekali perasaan saya pun dari tadi pagi sampai pada siang hari ini tetap bahagia. Tuhan ya Pak ya. Amin. Nah kemarin Pak Bapak bilang ada yang mau Bapak bicarakan dengan saya. Ada Bu, kalau tidak keberatan. Iya Pak Perdamaian, tapi kita nggak punya cukup waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 10-20 menit. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan? Oh iya Bu, begini Bu. Saya sampaikan Ibu terkait dengan peran guru di sekolah saya ini. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, begitu-begitu saja pun kenampakannya. Jadi saya perhatikan
penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi, dan itu saja pun yang dilakukan. Padahal kita ketahui eh, perkembangan zaman yang semakin canggih, terus teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah masih belum tergerak, tidak mau menyesuaikan terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan yang ada. Jadi inilah hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya juga kurang bervariasi. Jadi mungkin itu begitu yang saya sampaikan. Oke, baik Pak. Jadi saya garis bawahi permasalahan yang dihadapi Bapak perdamaian di sekolah, yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru Bapak yang masih kurang bervariatif ya Pak ya. Iya Bu. Masih menggunakan metode konvensional, begitu Iya, ya Pak? Jadi, iya. Betul Bu, pembelajaran kurang bervariatif terkait peran media, memilih model dan metode pembelajaran yang mereka hanya dominan pada kebiasaan-kebiasaan lama saja. Baik Ya. Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Oh, dari percakapan ini Bu, saya saya mengharapkan sekali ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Baik Pak, berarti yang Bapak harapkan yaitu adanya perubahan ya Pak ya. Iya Bu. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bapak lihat? Ya Bu, saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode, model dan media pembelajaran agar lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Sekarang sudah banyak digunakan para guru dan hanya sekedar membuat slide persentase PowerPoint itu saja sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi artinya supaya lebih bervariasi lah penampilan Bapak Ibu guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya harapkan. Baik, dari yang Bapak sampaikan seperti penggunaan metode, model, media pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya, Ya, Bu. itu adalah kondisi yang ideal, dan itu berada di level 10, 10 ya Pak ya. Jadi kira-kira kalau di sekolah Bapak perdamaian sendiri berada di level berapa Pak? Sepertinya kalau saya menilai Bu, di level sebenarnya saya bisa kategorikan masih berada di level 5. Kenapa? Karena di sekolah saya itu masih banyak sebenarnya guru-guru senior. Jadi kita pun memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi mereka punya asumsi yang lain. Jadi tidak bisa kita juga melakukan suatu penekanan kepada mereka dan kita menghargai mereka kan. Jadi inilah salah satu yang membuat kita ada kendala-kendala dalam komunitas-komunitas sekolah. Makanya untuk naik level ke yang lebih tinggi itu agak sulit menurut saya. Jadi mungkin saat ini masih berada pada level yang kelima. Baik Pak, jadi masih berada di level 5 ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan Pak agar tampak perubahan seperti yang Bapak harapkan tadi? Ya Bu, mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level ke-7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa mungkin dilakukan untuk perubahan-perubahan yang konkret. Seperti itu. Baik Pak, berarti perubahan dari level 5 ke level 7 ya Pak ya? Iya Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Iya Bu, menurut saya sebenarnya saya juga masih memikirkan hal itu Bu. Apa rencana atau tindakan yang saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, tapi ini dilakukan secara face to face. Dari tatap muka secara bergantian, mungkin seperti itu yang bisa kita buat. Baik Pak, berarti Bapak sudah merencanakan kegiatan seperti mentoring, Pendampingan individu ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira mungkin Bapak punya strategi atau cara yang sudah pernah Bapak lakukan nih Pak. Nah, dan hal itu bisa diterima atau didukung oleh rekan-rekan guru Bapak di sekolah. Iya Bu, dalam memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mungkin ini
dengan kegiatan mentoring tadi ya, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ataupun dengan wakil kepala sekolah kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Ya, tujuannya tetap masih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang lebih bervariatif lagi. Baik Pak, berarti Bapak sudah merencanakan kegiatan seperti mentoring tadi ya Pak ya, Ya, penampilan kurikulum, pelatihan dan workshop. workshop. Nah, kira-kira Pak, dari ketiga kegiatan ini, mana yang lebih cepat atau gampang direalisasikan di sekolah Bapak? Ya, oke Bu, kegiatan mentoring ini sebenarnya itu yang mudah dilakukan. Kenapa? Karena sangat komunikasinya kepada rekan-rekan kan lebih cepat, tidak membutuhkan waktu yang begitu, persiapan-persiapan yang lebih matang. Jadi bisa kita buat secara kegiatan-kegiatan mentoring ini. Jadi apalagi kalau memang kita buat pelatihan dalam bentuk workshop kan kita harus memilih narasumber yang lebih kompeten dan memerlukan lagi biaya. Jadi mungkin kegiatan mentoring bisa kita lakukan dengan secepatnya kepada Bapak Ibu guru. Oke, baik Pak Perdamaian, berarti kegiatan mentoring ya Pak ya? Iya Bu. Nah, untuk kegiatan ini, Bapak memerlukan support atau dukungan dari siapa kira-kira nih Pak? Oh iya Bu, ada sih. Mungkin saya bisa minta bantuan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang memang punya keahlian di bidang IT atau bisa mampu menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya seperti Ibu Leli dan juga ada beberapa orang lagi guru-guru yang lain seperti Bapak Putra Trima Nazara dan ada beberapa orang lagi Bu yang bisa saya harapkan dan untuk nanti saya ajak mereka dalam kegiatan ini. Oke, berarti Pak Perdamaian melaksanakan kegiatan ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya? Iya Bu. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan mentoring ini Pak? Kalau menurut saya Bu, kegiatan ini mungkin lebih cepat, lebih bagus ya. Jadi minggu depan sudah bisa kita lakukan. Jadi sebelumnya saya berkoordinasi dulu lah kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Mereka juga saya akan ajak dan saya mau komunikasikan dengan kegiatan ini untuk melakukan kegiatan mentoring seperti ini. Oke, bagus sekali rencananya Pak ya. Nah, dari percakapan kita ini Pak, apa yang sudah Bapak pedangkan Bapak? Oh, dari percakapan ini Bu tidak sia-sia juga. Berarti saya secara pribadi mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah. Jadi yang memang memiliki keahlian dan mempunyai keahlian di bidangnya, pemanfaatan media pembelajaran mungkin sangat saya harapkan sebenarnya. Baik Pak, berarti Bapak sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana caranya melakukan perubahan dalam pembelajaran di sekolah Bapak. Iya Bu. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Nah, jadi kita bisa cerita-cerita lagi di lain waktu. Nah, Pak Zega, pembicaraan kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga rencana kegiatan mentoring yang akan Bapak laksanakan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih juga saya mengucapkan kepada Ibu di mana Ibu sudah dapat meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan Bu, apa nanti yang saya lakukan semoga bermanfaat dan ini menjadi dasar perubahan di sekolah saya supaya ada kemajuan di hari-hari yang akan datang. Sama-sama Pak Perdamaian, mungkin lain kali kalau ada yang mau dibicarakan, Bapak bisa menghubungi saya Pak ya. Nah, begitu ya Pak. Iya Bu, boleh. Selamat siang Pak Perdamaian. Selamat siang Bu. Ya, Bu. Selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Pak Sudirman. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik Pak. Baik Bu, puji Tuhan kita sudah sampai ya pada tahap pasca observasi pada hari ini. Ya Pak. Tadi saya lihat Ibu Yeni sudah melaksanakan coaching ya kepada Bapak Perdamaian Zega tadi. Nah, jadi sebelum penutupan Ibu saya mau balik bertanya ini Ya Pak. ya kepada Ibu ini pada pasca observasi saat ini.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan pada saat ini, Bu? Di coaching ini Pak, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan juga rencana aksi, serta komitmen dari coach saya yang sedang saya tangani Pak. Sehingga dengan alur tersebut, coach bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Ibu, jadi Ibu sudah menerapkan tadi alur kitanya Bu ya, Iya Pak. yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan demikian juga dengan tanggung jawab Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi Ibu ini juga itu semuanya sudah melakukan dengan baik. Dan menurut saya sebagai observer atau pengamat pada proses coaching pada sudah terlaksana tadi, Iya Pak. Ibu ini dan Pak Perdamaian ya kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Dan juga pada proses alur ceritanya Bu ya itu sudah sesuai. Dan juga Ibu ini juga sudah berusaha ya untuk menggali solusi ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Perdamaian Zega tadi, sehingga Bapak Perdamaian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dialaminya. Iya Pak. Nah, juga coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Baik, yang berikutnya Ibu ya, Iya Pak. yang mau saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, yaitu saya ingin lebih memahami alur tirta ya Pak ya, agar proses coaching yang saya lakukan nantinya bisa berjalan dengan baik Pak. Oke, bagus sekali Bu ya, lebih memahami alur kitanya Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi kita sudah sampai pada penghujung ini Bu ya. Dan ini demikian saja dengan pelaksanaan observasi kita pada hari ini. Iya Pak. Dan semoga Ibu lebih sukses lagi ke depan. Amin Bu ya. Amin. Selamat siang Bu ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ziliu. Selamat siang juga Bapak Perdamaian Zega. Ya, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan pada siang hari ini. Kita diberikan cuaca yang sangat bersahabat, di mana kegiatan kita dapat kita laksanakan dengan penuh sukacita. Jadi begini Pak, pertama sekali dulu bagaimana kabarnya siang ini? Puji Tuhan Pak, sehat luar biasa. Amin Pak. Sebelumnya sebelum kita mengembangkan pembicaraan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan pembicaraan kita, dan meskipun demikian juga saya sampaikan juga untuk berdiskusi sebelum kita mau melakukan kegiatan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya mau diskusikan kepada Bapak terkait dengan penilaian, rubrik penilaian kita pada saat ini. Pada kegiatan coaching ini Pak, nanti akan ada coach dan coaching. Jadi kedua ini akan saya amati dan sekaligus saya akan melakukan penilaian terhadap kedua peran ini. Jadi sesuai juga dengan rubrik penilaian yang tertera di LMS Pendidikan Guru Penggerak, apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi begitu juga nanti bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach nanti bisa merespon dan menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya. Dan pada percakapan coaching ini juga nanti saya mengharapkan selalu kita integrasikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Jadi pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan Pak,
Yaitu pada percakapan coaching ini kompetensi apa yang Bapak kembangkan terhadap coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Yang perlu saya kembangkan pada kompetensi coaching nantinya Pak, yang pertama adalah tentang kehadiran penuh. Artinya bagaimana coach dan coachingnya dalam hal melaksanakan coaching tersebut untuk bisa berjalan dengan baik. Iya, Yang pertama Pak. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Artinya coach dengan coaching adalah harus bisa mendengarkan aktif, ya, untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Ya. Dan yang ketiga Pak adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, sehingga coachingnya itu bisa menemukan dengan permasalahan apa yang dia. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya teruskan saja bertanya ya. Baik, Pertanyaan kedua, silakan Pak. pada percakapan coaching juga yang berlangsung, kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Berarti ada dua ya, jadi Ada dua. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih Pak juga untuk ini. Dan yang terakhir yang akan saya tanyakan, yaitu terkait dengan indikator, bagaimana yang diinginkan atau diharapkan Bapak kepada coaching untuk kegiatan coaching ini? Yang saya inginkan sih Pak, saya berharap agar coachingnya saya bisa menemukan solusi atas masalah yang sudah dialaminya selama ini Pak. Oke Pak, terima kasih. Dan demikian saja dulu kegiatan pra observasi ini Pak. Dan silakan Bapak melanjutkan coaching berikutnya dengan coaching. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Pak Sudirman. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Pak, dan Bapak Sudirman juga bagaimana Pak? Puji Tuhan dalam keadaan baik Bu. Puji Tuhan ya Pak. Nah Ibu, jadi kita mungkin ada yang mau Ibu sampaikan ya, sesuatu pada saat ini ya. Ya. Nah, jadi silakan Ibu. Ya Pak, saya mau menceritakan pada Bapak tentang permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Baik Ibu, ya. Kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan Ibu ya. Ya. Jadi silakan Ibu sampaikan. Begini Pak, saya melihat siswa-siswa saya di sekolah itu ya Pak ya, merasa bosan atau kurang bersemangat dalam belajar Pak. Dan setelah saya amati, ternyata rekan guru di sekolah itu Pak masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, hingga siswanya ya begitu Pak, bosan dan kurang bersemangat dalam belajar. Padahal sebenarnya kan mereka bisa menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya Pak ya, seperti media pembelajaran juga dan juga media lingkungan sekitar. Cuman itu Pak, kurang inisiatif mereka untuk menggunakan semua yang ada di sekolah itu. Ya akhirnya siswa, seperti yang saya dengar juga sih dari siswa, mereka itu bosan Pak dan jadi kurang bersemangat dalam belajar Pak. Oke, metode pembelajaran yang masih lama Bu ya, sehingga siswa di sana bosan ya dalam Iya. hal mengikuti kegiatan pembelajaran Bu ya. Iya Pak. Lalu kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita untuk hari ini? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya ya Pak ya. Jadi siswa pun bisa bersemangat lagi dalam belajar dengan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai Pak. Jadi ingin mendapatkan sebuah perubahan Bu ya. Ya Pak. Lalu perubahan apa yang seperti Ibu harapkan dari rekan Ibu untuk saat ini Bu? Tentunya perubahan yang lebih baik ya Pak ya, agar mereka bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan juga menggunakan media pembelajaran ataupun media lingkungan sekitar agar pembelajaran bisa lebih bersemangat begitu Pak. Perubahan yang lebih baik Bu ya, Iya Pak. agar para guru bisa menggunakan media pembelajaran Bu ya. Iya Pak. Sehingga siswa itu bisa lebih semangat lagi ya untuk belajar Bu ya. Iya Pak. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran di sekolah Ibu yang idealnya kan 10 kan Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira sampai di mana di sekolah Ibu untuk saat ini? Nah kalau saya lihat ya Pak ya, di sekolah saya itu masih berada di level 5 sih Pak. Walaupun sebenarnya sudah ada sih guru yang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Tapi sebagian besar sih mereka sepertinya lebih mencari metode yang gampang buat mereka begitu Pak. Oh ya, berarti masih pada tahap level 5 Bu ya. Iya Pak.
Lalu di level mana yang Ibu harapkan yang sebenarnya Bu ya? Yang saya harapkan sih Pak tidak muluk-muluk lah ya, mungkin sampai di level 7. Dan saya pun mengharapkan tidak, hasilnya pun tidak langsung signifikan ya Pak ya. Cuman karena saya melihat begini Pak, Ya. ada juga sih sebenarnya keinginan dari teman rekan-rekan guru ini untuk Ya. berubah, cuman mereka bingung Pak bagaimana untuk memulainya. Berarti Ibu harapkan agar bisa sampai dulu ke level 7 ya? Iya Pak. Tidak langsung signifikan untuk sampai yang jalan kan Bu ya? Iya Pak. Jadi bertahap dulu Bu ya? Iya Pak. Lalu bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Ibu untuk membantu guru-guru dalam melakukan sebuah perubahan itu? Mungkin saya membicarakan dulu dengan rekan guru yang tak seperti tadi ya Pak ya, yang mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan. Ya. Misalnya dengan melakukan mentoring atau pendampingan individu Pak, seperti itu Pak. Ya, oke, jadi melakukan dengan metode mentoring ya atau pendampingan individu kan Bu ya? Iya Pak. Apa strategi lain untuk melakukan perubahan kepada rekan-rekan Ibu? Ya mungkin strategi yang bisa saya lakukan lagi Pak, seperti melakukan pelatihan atau workshop Pak ya. Tapi saya lihat pun pelatihan itu ya sepertinya hanya karena mengikuti perintah kepala sekolah ya Pak ya, dan juga hanya untuk mendapatkan sertifikat saja. Jadi yang sebenarnya lebih saya harapkan itu kegiatan mentoring Pak. Jadi yang Ibu harapkan untuk pelatihan dan kegiatan mentoring Bu ya? Iya Pak. Kira-kira yang dilakukan Ibu saat ini yang nyaman untuk dilakukan metodenya atau strategi yang seperti apa ya kan Bu? Ya mungkin yang nyaman bagi saya ini Pak, mungkin hanya kegiatan mentoring atau pendampingan dulu lah ya Pak ya. Karena sasarannya juga kan guru-guru yang mau melakukan perubahan, begitu Pak. Oke, jadi lebih cenderung untuk melakukan dengan kegiatan mentoring kan Bu ya? Iya Pak. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Yeni ya untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini Bu ya? Ya saya bisa meminta bantuan teman ya Pak ya, yang memang jago di bidang IT juga, dan juga sudah pernah melakukan metode pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Seperti saya akan minta bantuan kepada Bapak Nazara dan juga Bapak Harefa, karena mereka sudah pernah melakukan kegiatan itu Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan mereka nantinya Pak. Oke, berarti ada yang bisa bantu Ibu ya di sana ya untuk Iya. bisa kolaboratif dengan rekannya ya. Sekarang kita sudah sampai pada penghujung acara ini Bu. Nah, jadi dari percakapan kita ini apa yang telah Ibu dapatkan? Dari percakapan ini Pak, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya, terutama untuk perubahan rekan-rekan guru agar mereka bisa menggunakan media atau metode pembelajaran yang bervariasi Pak, dengan melalui kegiatan mentoring seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Wah, mantap Bu ya. Jadi saya juga sudah tidak sabar lagi ya untuk menunggu ya cerita-cerita dari Ibu Yeni ya untuk melakukan mentoring itu Bu ya. Iya Pak. Dan kita juga sampai pada waktunya Bu ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk percakapan kita pada saat ini. Mungkin di lain waktu ya kita bercerita lagi untuk ke depannya Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi semoga lebih sukses lagi ke depannya Bu ya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan, karena Bapak juga mau mendengarkan cerita saya ini ya Pak ya, dan sehingga membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Baik Bu, sama-sama Bu, terima kasih dan kita tutup sampai di sini Bu ya. Baik Pak. Baik, selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Sudirman Zidiu. Selamat siang Pak Purdamaya. Masih semangat kan Pak? Puji Tuhan Oke, masih. terima kasih Pak. Saya lihat juga tadi ini Bapak sedang melakukan coaching dengan Ibu Yeni Wazma Oktavia yang berperan sebagai coach, dan luar biasa tadi saya mendengarkan, mengamati kegiatan itu. Jadi begini Pak, sebelum kita melakukan penutupan pada kegiatan ini, jadi ada beberapa pertanyaan pasca observasi yang saya pertanyakan kepada Bapak terkait dengan pembicaraan coaching yang sudah Bapak lakukan dengan coaching. Pertanyaan yang pertama begini,
apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik, Itu saja Pak. baik Pak. Pertama terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, ya, identifikasi, rencana, dan juga dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga ya menggali potensi dari coach ya tersebut untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya untuk saat ini Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih respon dari Bapak. Jadi menurut saya sebagai observer ya Pak, ini proses coaching antara Bapak Sudirman Jidibu dengan Ibu Yeni sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Saya lihat dan juga Pak Sudirman Jidibu berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Yeni Wazama bisa menemukan solusi permasalahannya dan coachingnya juga sudah dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip coaching, membangun kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu dulu saya mengucapkan terima kasih sebagai observer. Dan pertanyaan saya yang kedua begini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Baik, kompetensi yang saya inginkan lagi Bapak ya. Jadi saya ingin mendalami dan memahami alur tirta Pak, ya, untuk melakukan coaching ini supaya coaching selanjutnya ya bisa menjadi lebih baik yang akan datang lagi Bapak. Oke Pak, terima kasih responnya dan semoga percakapan coaching ini menjadi awal dari perubahan yang akan kita lakukan karena kita sudah menggali berbagai potensi-potensi dan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Jauh Pak. Selamat siang Pak Perdamaian. Selamat siang Ibu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya luar biasa Ibu, sehat. Puji Tuhan, Bahagia. ya, Pak ya. Ya. Baik Pak, jadi saya sebagai observer akan mengamati proses coaching Bapak nantinya dengan coach ya Pak ya. Ya Bu. Dan saya juga akan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan rubrik penilaian. Ya. Misalnya seperti apakah dalam proses coaching nantinya sudah sesuai dengan menggunakan alur kita atau belum. Ya. Dan juga bagaimana nanti Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach nantinya. Dan Ya, Bu. bagaimana juga coach nanti menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, dalam melakukan proses coaching ini menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Ya ya. Bu. Ya. Nah, sebelumnya Pak ya, saya akan mengajukan pertanyaan. Boleh Bu, boleh. Sebelum Bapak melakukan proses coaching ya Ya. Pak ya. Yang pertama, dalam proses coaching ini Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan seperti apa ya? Ya, melalui coaching ini Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan, itu potensi yang ingin saya kembangkan pertama sekali itu presensi atau kehadiran penuh, yaitu yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Oh, berarti itu yang ingin Bapak kembangkan ya, Ya. seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Ya. mengajukan pertanyaan Pertanyaan berbobot berbobot. ya Pak ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Oh, jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifiknya Bu, Ya, Pak? hanya dua. Saya tidak ambil yang apa tadi kehadiran penuh, jadi saya lebih fokus kepada mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot kepada si coach. Mungkin Oh. itu. Baik Pak, berarti hanya dua ya Pak ya, Ya. mendengarkan aktif Dan dan memberi juga pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot. Nah, yang terakhir nih Pak, indikator ketercapaian yang Bapak inginkan itu yang seperti bagaimana Pak? Pada percakapan coaching ini saya ingin si coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan si coach juga dapat menemukan langkah-langkah
dalam mengatasi permasalahannya. Mungkin itu yang bisa saya harapkan. Baik Terima Pak, kasih. mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Semoga dalam melakukan proses coaching nanti bisa sesuai dengan yang sudah saya sampaikan ya Pak. Ya, Minggu. Selamat melakukan proses coaching ya Pak dan memperoleh hasil yang baik. Terima kasih Pak Ya, Perdana. terima kasih. Ya, oke Pak Sudirman. Jadi Ibu, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Zega. Jujur saja Bapak Sudirman, siang ini saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak yang mungkin selama ini saya punya niat untuk bertemu berbicara secara empat mata. Jadi banyak sekali kendala-kendala. Mungkin saat ini waktu yang sangat baik buat kita dan saya berharap pertemuan ini merupakan suatu pertemuan yang sangat bersahabat dan saya berharap dapat membawa makna yang lebih komprehensif dalam kegiatan kita sebagai pendidik. Terima kasih Pak. Jadi saya dengar-dengar juga Bapak ada yang mau diceritakan kepada saya ini. Apakah benar itu Pak? Benar Pak, ada yang mau sampaikan ini Pak tentang permasalahan di sekolah saya. Ya silakan Pak. Apa itu mungkin saya bisa ada waktu lebih leluasa untuk Bapak. Jadi mungkin bisa diceritakan. Silakan Pak. Ya Pak, yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah berkaitan tentang metode pembelajaran di sekolah saya Pak, Ya, yang masih monoton ya. ya. Artinya masih belum ada perubahan, masih gitu-begitu saja. Jadi guru-guru di sana banyak guru-guru yang lebih senior, jadi mereka masih menggunakan dengan metode yang lama, misalnya dengan metode yang ceramah. Jadi apalagi dengan sekarang kalau kita kaitkan dengan filosofi Kajian Dewantara, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan alam dan kodrat zaman. Jadi dengan zamannya sekarang, dengan zaman itu, maka seorang guru itu harus bervariatif dalam melakukan dengan metode pembelajaran kepada anak-anak, sehingga siswa itu tidak bosan dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ya, oke Pak, begitu ya Pak. Jadi saya menarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Dan kalau boleh saya menarik garis garis merahnya, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa topik dari yang Bapak sampaikan ini merupakan pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif, kan begitu Pak? Betul, Pak. Oke. Apakah itu merupakan suatu masalah yang sangat berpengaruh kepada komunitas Bapak atau bagaimana? Ya, berpengaruh sih Pak. Jadi kalau misalnya kita masih tetap bertahan pada metode pembelajaran yang lama, maka si anak masih tetap bosan Pak dalam kegiatan pelajaran. Maka hal itu harus kita adakan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke Pak, baik Pak. Kira-kira dari percakapan kita saat ini, apa yang Bapak mau harapkan atau yang Bapak mau dapatkan sebenarnya? Ya, saya ingin mengetahui Pak ya, bagaimana cara saya untuk membantu rekan sejawat itu di sekolah saya Pak, sehingga ada perubahan dalam hal metode pembelajaran yang tadi Pak. Oke Pak, jadi yang Bapak harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau yang dapat Bapak dapatkan ini? Yang saya harapkan sih Pak juga, yaitu adanya perubahan metode pembelajaran yang bervariatif tadi ya. Ya. Kalau kita melihat dengan perkembangan zaman sekarang dengan berbasis IT, maka bisa menggunakan dengan kuis lah Pak ya, kuis ya, atau PowerPoint ya, atau PPT. Nah, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik kita itu lebih menarik dan siswa juga tidak bosan, dan mereka lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang mau kita sampaikan. Jadi yang saya harapkan, yang saya ingin Pak, saya ingin adanya perubahan dalam menyampaikan metode pembelajaran yang sangat bervariatif. Oke Pak, terima kasih, sangat sangat menginspirasi ini. Jadi oke Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi pengajaran untuk menggunakan berbagai metode, model dan media pembelajaran bisa dikatakan adalah kondisi yang idealnya itu kan Pak. Ketika semua itu terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, maka bisa kita katakan kita sudah berada di level yang
yang 10 sudah ideal seperti itu. Jadi kira-kira di sekolah Bapak sekarang berada di level berapa, Pak? Kalau saya lihat sih Pak, karena di sana masih banyak guru-guru yang sudah senior, yang sudah lama, yang masih tetap bertahan pada gaya belajar yang lamanya Yang itu. lama, iya. Jadi menurut tafsiran saya bisa menilai dia masih pada level 5 Pak. Oh iya ya. Nah itu Pak. Oke, di level 5 ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Bapak? Maunya saya sih Pak dari level 5 itu bagaimana supaya bisa menuju ke level yang 7 Pak ya. Iya, Jadi secara perlahan tidak mungkin langsung ke level 10 kan Pak ya. iya, Jadi dari level 5 masuk dulu ke level 7. iya. Mungkin beberapa bulan ke depan masuk ke level 9. Ya, bagi gitu kan, Pak, ya. teorinya secara bertahap ya Pak. Berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa ini yang Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan terkait kondisi ini Pak? Yang sudah saya pikirkan sih Pak ya, saya ingin melakukan sebuah pendampingan atau mentoring ini Pak ya kepada rekan-rekan guru sekarang ini Pak ya. Apalagi dengan kita sekarang Pak ya sudah dibekali dengan pembelajaran yang sangat berguna kepada kita yang sedang melaksanakan kegiatan program guru Ya. penggerak ini Pak ya, sehingga bisa Penggerak, ya. menjadi kos juga kepada rekan-rekan kita di sekolah Pak ya. Ya, berarti kegiatan ini boleh saya katakan dalam melakukan pendampingan ini dalam bentuk mentoring ya Betul Pak. kepada rekan-rekan. Jadi Bapak akan merencanakan mentoring ini dan pendampingan ini ke depannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bapak sudah pernah terapkan di sekolah dan teman-temannya nyaman dengan penyampaian itu, ada seperti itu Pak? Yang masih nyaman kalau menurut saya sih Pak itu masih menggunakan dengan metode mentoring Pak ya. Kenapa? Karena kalau masih menggunakan dengan metode yang lain, misalnya dengan melaksanakan dengan kegiatan workshop di sekolah, ya saya rasa agak sulit sih Pak. Kenapa? Karena ini dipengaruhi dengan keinginan dengan guru-guru di sana yang Ya. tidak mampu dari segi IT sih Pak. Jadi saya lebih cenderung dengan menggunakan metode mentoring atau pendampingan. Oke, saya bisa menarik kesimpulan dari pembicaraan kita bahwa Bapak lebih identik melakukan kegiatan mentoring atau melakukan pendampingan kepada rekan-rekan guru dalam memberikan pemahaman-pemahaman ini ya Pak. Dari kegiatan-kegiatan itu Pak, apa kira-kira Bapak Zilibu untuk saat ini yang agak nyaman untuk bisa dilakukan dan cepat dapat terrealisasi? Itu Ya. kan yang diharapkan Bapak. Ya betul sih Pak. Jadi seperti tadi yang sudah sampaikan Pak, masih ingin sih menggunakan dengan metode mentoring Pak. Jadi agar harapan saya itu agar ada perubahan ya dari segi metode pembelajaran yang bervariatif di sekolah saya Pak. Oke Pak, berarti mentoring ya, kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak Sudirman Zilibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Kan begitu? Tentu sih Pak, memang dalam hidup kita ini kita harus butuh bantuan Pak. Ya, Tidak ada orang yang sempurna. Jadi Iya, kita Pak. harus butuh kolaboratif kepada rekan sejawat kita. sejauh ya Pak. Jadi selama ini ada teman rekan sejawat yang saya perhatikan juga yang sudah mampu juga Pak ya. Ya, Dari segi metode mentoring ini yaitu namanya Bapak Jomi dan ada lagi Ibu Juli Pak. ya. Nah, itu Pak. Oke Pak, berarti dalam melakukan kegiatan mentoring ini Bapak menjalin atau melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan Bapak di sekolah ya. Betul Pak. Jadi kapan Bapak mau direalisasikan kegiatan mentoring ini Pak? Yang sudah saya rencanakan sih Pak, lebih cepat lebih baik dalam waktu yang dekat Pak. Mungkin minggu depan ini saya akan mau menerapkan ini Pak, ya untuk melakukan metode mentoring ini dan mengajar rekan sejawat tadi Pak yang mampu dari segi IT tadi. Oke Pak, bagus sekali Pak ya. Kira-kira Bapak Sudirman Zilibu di percakapan kita hari ini apa yang Bapak Sudirman Zilibu dapatkan? Saya merasa senang sih Pak dari percakapan kita ini. Kenapa? Karena saya mempunyai beberapa gambaran yaitu bagaimana bisa adanya perubahan dalam hal metode pembelajaran yang lama yaitu menjadi yang baru. Pertama tadi adalah dengan saya
melakukan dengan metode mentoring atau pendampingan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Ya. Oke Pak, jadi sekarang berarti Bapak Sudirman Dirimu sudah memiliki gambaran untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif di sekolah ya. Betul, Pak. Jadi oke Pak, saya tunggu Pak nanti kabarnya setelah mentoring. Jadi saya sepertinya tidak sabar melihat perubahan ini dan cerita apalagi yang sangat-sangat fenomenal dari Bapak. Jadi mungkin percakapan ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Jadi mungkin ada kesempatan-kesempatan waktu di lain hari akan kita berkolaborasi lagi, berbagi pengalaman, pengetahuan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Baik Pak, karena waktu juga sudah memisahkan kita, mungkin juga ada urusan Bapak, demikian Iya. juga saya, karena waktu sudah memisahkan kita, maka tidak apa-apa kalau kita cukupkan dulu Pak. Oke Pak, sampai di sini ya pertemuan kita Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ya Om. Selamat siang Pak Perdamaian. Selamat siang Ibu Yeni. Bapak tadi sudah melakukan proses coaching ya kepada Bapak Sudirman Dirimu. Nah, sebelum penutupan ini ya Pak ya, saya mau bertanya tentang hasil dari proses coaching Bapak tadi. Ya benar Bu, tadi saya berbicara sangat menginspirasi sekali saya dengan Bapak Sudirman Dirimu. Ya, mantap. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kepada Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan pada saat ini? Oke Bu, akan saya jawab yang sudah saya lakukan terkait dengan melakukan coaching, yaitu pada pembicaraan coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach mampu menceritakan masalah yang dihadapi dan coach juga berusaha untuk menemukan solusi yang dia yang dia lakukan terkait dengan masalah yang dia hadapi. Terima kasih. Baik Pak Perdamaian, menurut saya sebagai observer pada proses coaching Bapak tadi, proses coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Bapak Sudirman Dirimu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita ya Pak. Iya. Dan juga Bapak Sudirman Dirimu sudah berusaha untuk menggali solusi dengan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan, sehingga Bapak Sudirman bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya ya Pak ya. Iya Bu, iya. Dan juga proses coaching tadi saya lihat Pak sudah sesuai juga dengan prinsip coaching, yaitu pembicaraan, proses Kreatif, dan juga memaksimalkan memaksimalkan potensi, potensi ya Pak ya. benar. Nah, yang terakhir ini Pak ya, pertanyaan terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan Pak? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan, yang saya kembangkan lagi adalah memahami lagi proses alur tirta ini sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi nanti di hari-hari yang akan datang. Jadi mungkin itu yang bisa saya harapkan supaya kegiatan coaching itu dapat bermakna dalam kehidupan kita sebagai tenaga pendidik. Terima kasih. Oh, berarti untuk lebih memahami alur kita Iya. ya. Nah, baiklah Pak, demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Oke Bu. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Selamat sore Bapak Perdamaian. Selamat sore Ibu Yeni.